A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Sekarang aku bacain dulu ya untuk zodiak Leo gitu di sini. Apa sih yang lagi kamu rasakan ya? Apa yang lagi kamu rasakan? Perasaan yang lagi kamu rasakan sekarang ya. Ini adalah sebuah hal yang cukup bagus sekarang mah ya. Ada seseorang di sini yang mau memperjuangkan cintanya kamu di sini. Ya. Ini mulai dia bisa melangkahkan kakinya untuk bisa menuju ke kamu. Kamu akan ketemu sama orang yang di sini pasangannya kayak pasangan jiwa kamu gitu. Sama-sama sayang dan tulus ya. Aku ngerasain ada energi kebahagiaannya di dalam kartu yang aku keluarin untuk kamu Leo. Ya. Coba apalagi ya yang sedang kamu rasakan. Oke. Ada hal yang kamu rindukan. Ada hal yang lagi kamu rindukan di sini. Ya. Tapi sebetulnya kamu belum bisa maju dulu ya. Ke tahap selanjutnya masih belum, kayaknya ya masih kayak gini. Ada seseorang yang LDR gitu. Ada yang ngajakin kamu untuk komitmen. Sementara mungkin harus mengalah demi untuk kebaikan. Kayak misalnya siapa yang harus ngikut gitu, kamu yang ikut ke dia atau dia yang ikut ke kamu. Di sini ada mulai kebangkitan ya, ada rasa bangkit ya, ada rasa bangkit di sini. Kayak aku harus menentukan langkah aku sekarang. Itu yang sedang diceritakan oleh kartu ini. Ya, jadi kalau seandainya kalian masih ingin tetap di tempat tinggal yang sekarang juga nggak apa-apa ya. Tapi seseorang kok ngegeser. Ini mungkin dia sebetulnya pengen ya supaya kalian itu ikut ke dia. Ini beberapa ada yang LDR mungkin ya. Oke, menurut orang-orang sekitar sini kamu adalah orang yang punya kemampuan yang banyak sih ya. Jadi banyak yang bisa kamu kerjakan di bidang apapun. Kalau memang kalau seandainya nih kamunya suka gitu, kamu bisa ngejalanin semua. Kunci kebahagiaan ya sedang berpihak kepadamu gitu. Gitu. Kamu lagi ngedapatin hal yang kamu udah menemukan kunci kehidupannya kamu gitu. Kamu udah mulai bisa menghadapi gitu ya. Menghadapi bagaimana selanjutnya gitu. Apa yang seharusnya kamu udah bisa gitu ya. Di sini mencari sebuah keinginan bisa mewujudkan gitu. Aku tuh arahnya kemana sih? Sedangkan di sini ya ada seseorang yang mau serius juga gitu ya. Ini positif ya. Kamu lagi positif sekarang, lagi positif. Kamu mungkin kunci kebahagiaan seseorang. Ini ada yang udah ketemu atau yang nanti akan datang ya seseorang ini ya. Orangnya cinta banget ya sama kamu di sini Leo. Dan kamu pantas juga ya mendapatkan kebahagiaan. Dan dia cinta banget pokoknya ya sama kamu di sini ya. Kamu juga ingin bangkit katanya. Kamu ingin segera ya mewujudkan keinginannya kamu yang selama ini belum bisa dilaksanakan. Ini juga ada yang udah lama ya. Udah lama berpacaran gitu. Udah lama tapi belum bisa menentukan gitu kapan. Ada yang belum bisa menentukan gitu kapan di sini ya mulai bisa bersama gitu. Nah, sekarang ada angka 33. Ada angka 33, ada angka kembar ini menempel aja ya. Ini ceritanya kamu tuh dapat cinta sejati karena ada angka kembar di sini ya. Ada yang perasaannya double gitu, kayak double bahagia, double sayang. Mungkin kamu sama pasangan kamu yang sebelumnya itu nggak pernah mendapatkan kasih sayang yang cukup. Seperti itu ya untuk perasaannya kamu sekarang. Nah,
Jadi mungkin di sini kamu sudah mulai bisa menikmati kebahagiaannya kamu gitu ya. Kamu juga udah mulai membuka diri kamu untuk orang yang memang di sini pantas untuk kamu cintai juga gitu ya. Kalau menurut orang-orang sih ya banyak yang setuju juga sih. Banyak orang-orang di sini yang menyukai energi kalian berdua di sini. Ini sekarang Leo lagi banyak teman-teman yang positif. Teman-teman yang positif, kamu adalah orang yang dicintai. Ya mungkin dia udah lama kali ya mencari sosok seperti kamu. Di sini ya. Kamu adalah orang yang punya masa depan yang bagus gitu ya. Jadi masa depan kamu tuh kamu udah tahu gitu sebanyak apa yang nanti akan kamu terima. Keuangannya tuh dari mana aja gitu. Misalnya kamu ada yang lagi buka jalur ya, ada yang sudah masuk ke jalur itu, ada yang sudah menikmati. Ini ada 3 posisi ya. Nanti Leo itu akan menyusul Leo-Leo yang masih dalam tahap proses untuk mencari kebahagiaan dalam hidupnya kayak gitu ya. Bagus banget ya, bagus banget. Sekarang udah mantep banget ya, dan seseorang juga mantap banget juga sama kamu. Cuma ada 2 energi ya. Jadi yang dulu itu pasangan dia, yang dulu yang sudah tidak berkomunikasi sama dia, memang sudah berpisah. Nih, kamu juga udah berpisah sama pasangan kamu yang dulu. Cuman pasangan kamu yang dulu ini ya, yang mencoba akan masuk lagi ke energi kamu gitu. Tapi gimana kamu sih? Tapi dia bakalan datang ya. Jangan sampai cuman ngegangguin doang gitu ya. Harus tegas juga gitu ya. Kalian bisa bisa curhat sama aku, kita ngobrol gitu ya tentang energi tanggal lahirnya dia juga, tanggal lahirnya kamu. Kamu milih yang mana sih? Mana yang terbaik ya? Mana yang di sini itu lebih mudah dijalani, mana yang sulit ya kita tinggalkan ya. Oke, the bottom of the deck-nya di sini ada perubahan. Ada perubahan ya gitu. Yang tadinya kalian merasa terikat ya, merasa terikat oleh energi seseorang. Mungkin orang di masa lalu kamu tuh pernah melakukan sesuatu hal yang di luar dari nalar gitu ya. Nanti tuh bakal terlepas karena ada di sini kamu mendapatkan Ace of Pentacles gitu. Kekuatan di dalam diri kamu akan melepaskan apa yang ada di dalam dirinya kamu tadi itu ya. Jadi kamu mungkin semesta sudah waktunya juga kamu bisa keluar ya. Mungkin juga bisa kamu udah punya kunci untuk membuka gembok tentang keterpurukannya kamu. Kamu sudah tahu cara untuk membahagiakan diri kamunya dulu gitu. Setelah terbuka semua ya, cara pandang kamu terhadap apa yang sudah terjadi, kamu sudah punya masa depan di sini yang cukup bagus ya untuk kamu hadapi gitu ya. Mulailah terbuka jalan-jalan yang lain. Ketika kita positif dan yakin ya dengan apa yang nanti Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhan itu maha adil, maka sesuai dengan apa yang sedang kamu sangkakan gitu ya. Jadi hati-hati juga selama beberapa hari, 3 hari itu ada energi negatif ya. Kamu akan terlepas dari energi negatif itu. Kamu akan menjadi diri kamu yang sesungguhnya lagi. Ada beberapa yang merasa kehilangan dirinya gitu ya pada saat masalah besar. Pasti orang itu ngerasa ada yang berubah gitu dalam dirinya, dalam jiwanya tuh pasti ya. Namanya juga manusia adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan itu ya. Makanya manusia itu harus nggak mau mengikuti apa yang memang di dalam jiwanya ini gitu, mengikuti arah kepada Tuhan yang Maha Kuasa lah kita akan berserah. Ya karena kita itu semua kan milik Tuhan ya, milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kita kembali kepada pemiliknya, biar kita diperbaiki juga hidup kita. Ya ibarat kalau kita misalnya beli HP ya, terus rusak, kan ke counter HP kan? Ya. Manusia kalau misalnya ada masalah ke bengkel hati kan ya, mobil juga ke bengkelnya. Nanti kamu akan bertemu dengan orang yang tepat di sini yang bisa membuat kamu kembali ke setelan semula. Ya. Gitu. Jadi semua hal yang terjadi memang tidak mudah ya. Tapi kita akan ketemu sama orang-orang yang bisa menolong kamu menyempurnakan lagi apa yang selama ini hilang dari hidupnya kamu. Ketika misalnya kamu dapat trauma dari seseorang, kamu akan menemukan orang yang lain ya, yang bisa menyempurnakan itu kembali. Yang bisa mengambil pecahan-pecahan kacanya kamu untuk dikumpulkan untuk menjadi kaca, dan kamu bisa cermin lagi, kamu bisa berdandan lagi, kamu
bisa bersolek lagi, kamu bisa memantaskan diri kamu lagi. Nah, setelah itu karena kamu berdealing sama Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan membantu kamu ya setiap detiknya mengobati jiwa kamu, hati kamu, luka kamu ya. Seiring berjalannya waktu dengan pelantara juga seseorang bisa masuk ke dalam kehidupannya kamu dan Tuhan menurunkan seseorang itu dengan tangan Tuhan langsung gitu. Jadi nanti ada yang akan menyembuhkan luka kamu di sini ya. Entah itu pasangan kamu, mungkin guru spiritual kamu, atau orang yang di sini dipercaya untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kamu. Jadi setiap hal, apapun orang yang masuk ke dalam kehidupan kita, kalau bukan rezekinya itu nggak akan terbuka. Jadi semua memang sudah kehendaknya ya. Sekarang kita buka energinya seseorang. Apa sih yang dirasakan sama seseorang di sini yang sudah tidak berkomunikasi ya? Kita lihat ya, kita intip energinya dia ya. Wow. Ya, kamu di sini tetap jadi fokusnya dia ya. Kamu masih jadi pusat pemikirannya dia. Satu kartu pun bisa kebaca semua ini perasaannya. Ya. Kamu masih menjadi seseorang yang membawa keberuntungan gitu ya buat dia. Atau mungkin di sini ada kartu yang sudah dibuka yang tadi mungkin yang lagi dekat sama kamu juga ngerasa pertama kali melihat kamu juga kamu punya kelebihan yang nggak dimiliki sama orang-orang yang dekat sama dia di sebelumnya gitu. Ya, oke. Kamu masih tuh kan, kamu tuh masih the star. Dia masih ngerasa kamu itu masih jadi seseorang yang selalu dia ingat gitu. Kan bintang itu kan datangnya pada saat malam. Jadi kalau dia lagi ada masalah, dia lagi ketekan sama sesuatu hal gitu. Dia ingat cuman kamu gitu. Jadi masa-masa yang dulu pernah dia terima juga dia masih melakukan hal yang sama gitu. Kamu masih menjadi seseorang yang dia dambakan, ya kan tuh. Kamu adalah orang yang terbaik ya, yang pernah bersama dengan dia gitu ya. Seperti itu. Ya, cuman sesekali ya. Ada perasaan kayak rasa gairahnya masih ada ya ke kamu, kayak misalnya dia selalu membayangkan hal-hal yang mungkin romantis sama kamu gitu ya. Cuman sewaktu-waktu dia ngerasa inget gitu ya, masih bisa nggak atau udah hancur berantakan hubungan kalian berdua. Yang lagi nggak berkomunikasi sekarang dia pengen kembali ya, mengembalikan lagi jati diri dia karena waktu sama kamu tuh dia ngerasa jadi seperti the hierophant gitu ya. Dia bisa menjadi seseorang yang cukup lumayan kuat gitu ya secara jiwa, secara pemikiran juga karena di sini kamu bisa menerangi dia ya karena ada bintang juga. Kamu bisa menjadi sesuatu hal yang membuat perubahan-perubahan kehidupannya dia gitu. Banyak hal positif ketika kamu sama dia. Jadi pada saat kamu nggak sama dia, dia ngerasa banyak banget hal-hal yang hilang gitu. Banyak hal yang hilang ya dari diri dia. Tapi dia emang selama ini menghadapi dua energi. Jadi ada dua alternatif gitu. Dulunya dia pernah punya dua pilihan juga gitu. Selain sama kamu juga dia berdiri sama orang yang lainnya juga ya. Nah, perasaan yang sedihnya di sini ya, itu kata dia gini, aku tuh pengen keluar dari situasi ini ya. Aku tuh gimana caranya supaya pulih situasi ini. Apa yang harus aku lakukan gitu. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia ada keinginannya untuk bisa rekonsiliasi ya, untuk bisa mungkin berteman atau mengembalikan lagi kepercayaan dirinya dia gitu. Karena kamu disinilah ya ketika dia mendapatkan kamu lagi dia ngerasa kepercayaan dirinya tuh kembali lagi gitu, kembali utuh lagi gitu ya. Cuman ada beberapa di sini yang ada yang udah berpasangan juga ya. Sebetulnya kalian juga sedih sih ya walaupun sebanyak apapun yang kalian terima gitu, finansial yang pulih,
secara materi juga kalian orang yang kuat gitu ya. Ada rasa sedih gitu. Ada rasa sedih ya. Mungkin di sini juga ada perasaan yang menurut eh dia gitu. Kamu harus aku perjuangkan karena dia pun sebanyak apapun keuangan ya, tebal ibarat kata dompetnya gitu. Tapi ya ada rasa sedih ketika kamu nggak ada ya. Ada yang hilang ya. Cuman dia inget ya waktu sama kamu tuh dia banyak mendominasi gitu ya. Banyak pernah menyakiti hati kamu dia tahu. Tapi dia masih ingin memperjuangkan kamu. Tapi ini gerak ya, soalnya the kenaik Ausword-nya ini tuh gerak gitu, bukan hanya di dalam kata aja sih ya. Suatu saat dia akan bergerak ke kamu karena dia itu cinta banget ya sama kamu, malah double ya cintanya. Dia menyembunyikan rasa cintanya soalnya ada kartu 2 yang nempel di belakangnya. Ternyata dia udah selesai dengan hubungan toksiknya gitu atau dia sudah menyelesaikan konflik di dalam dirinya sendiri gitu. Nah, selama jauh dari kamu kan dia banyak nih menyalahkan kamu lah, segala macam lah. Dia pergi meninggalkan sebuah eh, kesedihan yang mungkin dia nggak mau gitu ada di situasi itu. Dia nggak mau berlarut-larut ketika misalnya kamu udah nggak bisa komunikasi lagi sama dia gitu ya. Namun di sini memang di belakangnya kamu ini dia menyembunyikan seseorang. Tapi sekarang udah berakhir. Debat tema prediknya dia tuh tulus sama kamu ya. Setelah kamu pergi, setelah kamu nggak sama dia, dia punya perasaan yang bertumbuh gitu ya, positif. Dari negatif menjadi positif. Karena kan ada the devil ya, masih ada energi pemarah, gampang kesinggungan, terus juga karena dia mencintai kamunya juga terlalu dalam ya. Jadi datang egoisnya gitu datang ya egonya tinggi tuh karena ketika seseorang egonya tinggi berarti dia itu ada cinta di dalam diri dia. Kadang-kadang seseorang itu kalau mau mengakui dia cinta dan enggaknya itu dia ditutupi dengan ego, padahal kita tahu egonya itu aja udah bilang kalau kalau dia itu mencintai kamu. Jadi misalnya gini, kamu ketemu sama seseorang di sini ya udah lama gitu ya berhubungan, ya jalan lah udah lama lah gitu ya, kamu berkomitmen lah. Egois banget. Orangnya tuh nggak bisa ngalah banget ya. Dia menutupi bahwa dia itu memang sebetulnya sangat sangat mengagumi kamu biar nggak kelihatan ya dia bersikap sangat tidak menyenangkan ya sama kamu gitu. Gitu. Ya mungkin juga ada gengsi ya. Yang namanya gengsi itu kan mungkin dia ngejaga banget harga diri dia, nggak mau rendah di depan kamu. Kalau misalnya rendah di depan kamu nanti kamu berpikirnya gini, kamu nanti nggak penasaran lagi sama dia. Kamu takut kamu di sini misalnya gini, ada seseorang yang menutupi sikap aslinya ya ataupun rasa cintanya yang seharusnya dia ekspresikan. Nah, setelah nggak ada ekspresinya itu kan kurang ya ke kamu. Justru dia mengekspresikannya itu sekarang. Pada saat di masa kelelahan itu datang ya. Panjang banget ya nih ngomong-ngomong. Ya ampun, perasaannya dia panjang banget. Berarti perasaannya seseorang yang lagi nggak berkomunikasi sama kamu tuh sekarang tuh lembut banget ya. Mungkin saatnya juga dia berpikir secara dewasa juga sih ya. Dia mulai mengakui lah bahwa keberadaan kamu juga memberi pengaruh yang cukup besar ya buat hidupnya gitu. Ya ini bisa sebuah cerita atau emang udah selesai atau masih ada cerita lagi kan wallahu alam ya. Semua kan kehendak Allah ya. Mungkin kamu harus sama A dulu, kamu harus sama si B dulu gitu. Aku nggak mau sama dia, aku nggak mau misalnya ya. Terus dia juga nggak mau sama kamu segala macam. Kalau Tuhan udah berkehendak kita kan nggak bisa ngomong apa-apa. Soalnya kejadian juga sama aku gitu. Aku pernah menolak seseorang ya, sampai nggak mau banget tuh kalau ketemu tuh gimana gitu. Itu aku balik lagi gitu. Aku menjalani perjalanannya aku lagi gitu. Kehidupan yang aku jalani pernah di titik dimana aku benci banget, nggak mau banget gitu. Tiba-tiba kan kalau udah berpisah kan lama-lama energi positif itu tumbuh ya. Kesalahannya tuh kan berkurang karena kita udah sama-sama jauhan kan. Pasti yang dilihat itu kebaikannya. Waktu kita dalam keadaan susah, dia selalu ada seperti itu ya. Jadi otomatis nilai-nilai positif itu kan akan bertumbuh ya. Jadi otomatis lambat laun waktu yang mengobati luka masing-masing dan kembali pada versi yang baru gitu ya. Ya, cuman di sini kalau seandainya memang masih bisa untuk
berjalan gitu ya. Kalau emang yang belum punya pasangan, kalau emang mau bersama lagi ya, kalian juga di sini perlu waktu juga ya. Apakah benar gitu keadaan dia sekarang sudah berubah atau enggak gitu ya. Ada yang nggak bisa berubah sama sekali ya, tergantung dari sifat dan karakter. Ada yang sudah berubah, ada yang masih proses gitu ya. Nanti kalian bisa tanyakan sama aku di sini ya untuk energinya dia kalau seandainya menikah sama kamu seperti apa, supaya di sini kamu mulai bisa kayak gini loh. Kamu jadi udah ada jawabannya gitu. Jadi kembali ke kamu, kamu tinggal milih yang mana. Aku yang di sini ngebantu kamu untuk berpikir. Jadi curhat sama aku jadi teman curhatnya kamu gitu ya, supaya kamu di sini bisa mengetahui gitu sebetulnya arah dari hatinya kamu tuh kemana, jalan pikiran kamu kemana ya, jangan sampai terpecah. Jadi harus ada kejelasan yang memang nanti bisa memberikan referensi, bisa memberikan referensi sama kamu kayak gitu ya. Oke, zodiak yang lagi berdealing sama kamu di sini ada Taurus ya, yang lagi deket sama kamu, ada Gemini, terus ada Aquarius sama Aries ya. Oke, angka keberuntungannya di sini. Oke, angka 27 ya. Kemakmuran ya. Terus 24, kamu nggak akan capek-capek lagi ya nyari duit yang nyariin kamu di sini. Dan 68 ya, ada kayak gini, rezeki tuh yang datang tuh muter gitu, nggak putus-putus gitu ya. Cuman di sini kamu harus lebih sabar aja gitu. Kesabarannya harus ditingkatin. Ini ada angka 50, setiap ada readingan di sini yang terbuka angkanya 50, berarti selamat ya kalian menuju kesuksesan yang nanti akan segera kalian pegang kayak gitu ya. Akan kalian terima ke tangan kalian gitu ya. Lambat atau cepat. 53 ya, ada rasa khawatir ya. Ada khawatir sama seseorang ya. Tapi dia emang ada janji itu akan dia tepati. Dia bakalan datang ke sini ya, datang ke tempat kamu gitu maksudnya. Ada angka 47 juga gitu, ada angka spiritual. Jadi kalian nanti ke depannya akan lebih kayak gini loh. Mulai bisa bersatu antara energi kamu dengan energi ilahiyah gitu. Ada jiwa spiritual juga yang mengalir ya secara tidak langsung. Mungkin emang udah waktunya juga sih kamu sekarang lebih fokus juga, selain daripada pekerjaan juga kamu harus adil antara diri kamu dengan di sini apa ya, kewajiban kamu sebagai seorang muslim, misalnya kewajiban kamu sebagai umat manusia itu yang seperti apa, yang sebetulnya kamu merindukan banget ya, pengen di posisi di mana kamu udah bisa mengendalikan, bisa kayak gini, bisa menyeimbangin kayak gitu ya. Nah, di sini ada kebebasan, ada energi 45 di sini ya. Kebebasan finansial, kebebasan tadi ya, ada yang terikat itu sama energi negatif, akan ada kebebasan, akan ada kebahagiaan ya. 45 gitu, semangat tentang 1945 itu emang adalah kejadian di mana kalian akan terbebaskan ya, merdeka gitu ya. Oke, pesan angelnya di sini up up new love. Oke, kayaknya sih aku rasain kamu lebih milih cinta kamu yang sekarang, yang lagi deketan sama kamu sekarang ini nih. Lagi ada yang udah menjalin hubungan asmara, ya mungkin kamu lebih milih ini. Aku rasain ya. Oke, ketiga kartu ya. Satu lagi romantic feeling. Kamu lebih ngerasa bahagia gitu. Kamu lebih banyak mendapat sentuhan, kayak tersentuh juga sih hati kamu gitu, atau banyak sentuhan-sentuhan yang dilakukan sama dia itu dengan penuh kasih sayang kayak gitu ya, ada kelembutan. Jadi kamu ngerasa kamu di sini lebih tenang gitu. Karena perasaannya kamu tuh terbalut oleh rasa kasih sayang sih ya. Kalian harus bisa ya ngebedain. Aduh, kalian harus bisa ngebedain. Buka mata, buka hati, buka pikiranmu. Ya, mana di sini yang benar-benar orang yang memang warnanya itu ya. Apakah dia warnanya merah, warnanya putih, warnanya hitam. Kamu harus bisa ngebedain, dan ingat juga perjalanannya kamu ke belakang.
Apa yang udah dia lakukan? Apa dia udah nyakitin kamu atau dia pernah melakukan kesalahan? Kecuali kalau kamu emang udah ngemaafin. Tapi kamu juga harus memperhitungkan juga. Memperhitungkan dalam artian oke, secara materi ya. Yang kamu harus perhitungkan ketika kamu misalnya berhadapan dengan seseorang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, kamu harus bisa menghitung gitu ya. Kemampuannya kamu tuh di mana gitu, secara finansial, secara jiwa, hati, pikiran. Kamu sanggupnya sama yang mana nih? Dan tadi yang aku baca adalah kamu di sini memilih orang yang baru karena mungkin lebih baik dari orang sebelumnya. Kamu harus bisa tanyakan kepada diri kamu juga gitu ya. Kemampuan kamu untuk saat ini dan kemampuan kamu di sebelumnya itu kan pasti beda energinya. Energi masa lalu mungkin kamu masih kuat misalnya ya mendapatkan sesuatu yang membuat kamu ngerasa pernah disakiti, pernah ngerasa kecewa. Itu kan masa-masa sebelumnya perkenalan sama seseorang dengan siapapun, dengan saudara, dengan teman, dengan sahabat kayak gitu ya. Kemampuan kamu tuh di mana gitu pada saat ini? Apakah kamu bisa menerima lagi sesuatu hal yang mungkin kamu pernah ngerasa kecewanya itu loh. Apakah akan muncul lagi rasa kecewa itu atau muncul lagi dia akan mengecewakan kamu lagi? Seperti itu. Jadi kita harus terbuka juga sama kemungkinan-kemungkinan ya. Boleh kita cinta ya, mencintai seseorang. Boleh kita di sini mempunyai rasa sayang. Boleh. Ya, tapi kemampuannya kamu, lukanya kamu cukup enggak untuk bisa maju gitu. Aku baca luka kamu misalnya 80% sembuh. Tapi hati-hati, kemungkinan 80% sembuh bisa ngedrop lagi ke 30. Nah, jadi mesti hati-hati juga. Banyak hal yang kamu harus perhitungkan dalam setiap mengambil jalan atau mengambil langkah. Memilih sesuatu hal. Nah, seperti itu ya. Itu penting banget. Misalnya gini, aku tuh suka banget sama dia, sayang banget sama dia dan dialah segalanya buat aku. Nah, untuk posisi saat ini, posisinya kamu tuh berada di kedalaman, kedalaman. Berada di zona apa dulu gitu ya. Apa 50-50 gitu, masih percaya dan tidak percaya ya jangan dulu. Kalau mau dijalani silakan gitu ya. Cuma di sini bagaimana supaya tidak terjadi sebuah gesekan, lebih baik jadi teman aja dulu sih kalau menurut aku ya. Supaya kita enggak tabrakan lah istilahnya, enggak kena mental gitu ya. Supaya hati-hati juga gitu. Kalau terlalu sakit kan terlalu gimana ya gitu. Itu kan bisa membunuh karakternya kamu. Itu yang paling bahaya. Ya, itu. Itu aja pesan aku, hati-hati dengan langkah kamu yang akan kamu ambil ke depan. Harus tanyakan dulu sama dirinya kamu. Ya, kamu bisa curhat sama aku dengan siapa aja, dengan orang-orang di sini yang memang benar-benar tahu banget seberapa besar luka kamunya. Ya, biar dia tahu nih kamu boleh start atau tidak. Dengan siapa kamu startnya gitu loh. Kemampuan kamu tuh bensinnya cuma sampai berapa kilometer nih kemampuannya gitu ya. Oke. Makasih udah nonton videonya. Untuk Leo, semoga kamu sukses. Yang satu, semoga kamu selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap langkahmu ya, libatkan Tuhan dalam setiap hal. Agar kamu selalu diberikan pencerahan dalam jiwa kamu, biar intuisi kamu tuh selalu hadir terus ya, energi keilahian ini yang akan membimbing kamu dalam situasi apapun ya. Oke, makasih ya Leo udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak kamu Leo ya selanjutnya. Dadah.